ada satu pertanyaan atau pernyataan yang menurut saya ini sangat mengganggu, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa dosa anak-anak sebelum disidikkan itu ditanggung oleh orang tuanya. Nanti kalau mereka sudah disidikkan, barulah mereka sendiri yang menanggung dosa mereka. Pemahaman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah turun-temurun ada dalam agama Kristen Protestan secara khusus bagi yang melaksanakan sakramen baptisan anak atau baptisan bayi. Ini pun tidak semua tidak semua warga jemaat, tidak semua juga para pendeta memiliki pemahaman ini. Tapi sebagian kecil. Namun sebagian kecil ini ketika ini terus diungkapkan, dinyatakan dan disampaikan secara terus-menerus, diulang-ulang, turun-temurun, maka akan terjadi kesalahan pengertian atau kesalahan pemahaman tentang bagaimana dosa anak-anak yang belum dibaptis ini. Apakah mereka yang menanggung atau orang tuanya yang menanggung? Saya sendiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak tahu dari mana mereka berasal atau dari mana pemahaman ini berasal. Yang jelas sudah ada sejak dulu. Saya sendiri juga sudah mendengar ketika masih anak-anak dulu, ketika sebelum disidi dan disampaikan hal yang sama. Dan sampai saat ini, bahkan terakhir kemarin, saya mendengar salah satu pendeta berbicara di depan anak-anak peserta sidi dan mengatakan bahwa kalian yang belum disidi ini, sebelum disidikan, dosa kalian masih ditanggung oleh orang tua. Ini diungkapkan oleh pendeta yang sangat muda. Nanti kalau sudah disidikan, baru kalian sendiri yang menanggung dosa kalian. Pertanyaannya, benarkah pemahaman yang demikian? Ada nggak dasarnya dalam Alkitab? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang mengatakan bahwa dosa anak-anak sebelum disidikan ditanggung oleh orang tuanya, itu adalah pemahaman yang tidak ada sama sekali di dalam Alkitab. Bisa kita katakan ini pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak alkitabiah. Namun ini terus disampaikan turun-temurun. Sehingga saya pikir ini harus diluruskan. Harus diluruskan supaya pemahaman ini berhenti, tidak diteruskan kepada generasi berikutnya. Lalu kalau anak-anak yang belum disidikan ini melakukan dosa, di mana letak keberdosaan orang tuanya? Begini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam tradisi Kristen Protestan yang melaksanakan sakramen baptisan kepada anak atau bayi, setiap orang tua ketika membawa anak mereka untuk dibaptis oleh pendeta di dalam ibadah sakramen baptisan kudus, setiap orang tua itu memiliki yang namanya janji kepada Tuhan. Janji itu apa? Salah satu janjinya adalah bahwa orang tua bayi yang membawa bayinya atau anaknya dibaptis itu berjanji kepada Tuhan, disaksikan jemaat untuk mendidik, mengajar, dan memberikan teladan kepada anaknya untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Orang tua berjanji bahwa ia akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya sejak kecil, sehingga diharapkan anak-anak yang sudah dibaptis ini sejak dini mereka diajarkan terus-menerus tentang Tuhan,
tentang bagaimana sikap hidup orang beriman, tentang apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang salah. Dan melalui didikan orang tua, anak-anak ini diarahkan untuk memilih yang baik dan benar untuk dilakukan, dan menjauhi atau meninggalkan yang jahat dan yang salah untuk dilakukan. Itu harus dijauhi, sehingga anak-anak ini terhindar dari melakukan dosa atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kalau orang tuanya atau orang tua anak yang sudah dibaptis itu kemudian gagal oleh karena dia tidak melakukan janjinya itu, ingkar janji, dia tidak mendidik anaknya, maka disitulah letak keberdosaan orang tuanya, yaitu ia berdosa karena ingkar terhadap janjinya kepada Tuhan. Ia berdosa karena ia lalai mendidik anaknya sebagaimana ia berjanji saat membawa dan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Bukan dia menanggung dosa anak itu, tetapi ia menanggung dosanya sendiri karena ia lalai ingkar janji terhadap janjinya kepada Tuhan. Di situ letak keberdosaan orang tua. Kalau ternyata orang tuanya sudah melakukan semua kewajibannya, ia memenuhi semua tuntutan, yaitu mendidik, mengajar, dan memberi teladan yang baik kepada anaknya, dan pada akhirnya anaknya tetap melakukan dosa, maka itu bukan tanggungan orang tuanya. Si anak tersebutlah yang akan menanggung dosanya. Bagaimana supaya anak ini jangan hidup terus-menerus dalam dosa, dan supaya dosanya itu diampuni? Setiap orang tua, termasuk kita para pendeta, penatua, mengarahkan anak tersebut untuk menyadari, mengakui dosa, memohon pengampunan, dan kemudian punya komitmen untuk bertobat, sehingga ia mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwanya Yesus Kristuslah yang dapat menanggung sekaligus menghapuskan dosa setiap orang, termasuk dosa anak-anak sebelum ia disidik dan juga sesudah ia disidikkan. Lalu bagaimana sidi ini kemudian bermakna dalam hidup anak-anak? Sidi ini dari kata Sanskerta yang berarti penuh. Sebelum sidi, anak-anak yang sudah dibaptis itu memang sudah menjadi warga gereja, tapi ia belum sepenuhnya dapat mengikuti setiap aspek pelayanan gerejawi. Seperti dalam sakramen baptisan, dalam sakramen perjamuan kudus. Kecuali dalam beberapa gereja tertentu yang sudah mengizinkan anak-anak ya, tapi masih sebagian besar sakramen perjamuan kudus belum boleh diikuti oleh anak-anak yang belum disidik. Hanya mereka yang sudah disidik, mereka yang boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan sidi ini juga menjadi syarat bagi orang atau seorang pemuda yang sudah memenuhi umur untuk menikah. Pelayanan untuk melakukan pernikahan itu hanya bisa diberikan kepada anak-anak atau kepada pemuda yang sudah cukup umur, yang sudah menyelesaikan sidinya. Apa yang ada di dalam katekisasi sidi? Dalam katekisasi sidi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah proses melanjutkan pendidikan dan pengajaran anak-anak yang sudah dimulai oleh orang tua di rumah untuk dilaksanakan di gereja secara sistematis, terstruktur. Di dalam materi-materi katekisasi sidi akan disampaikan kepada anak soal iman Kristen, tentang Tuhan, tentang alam semesta,
tentang manusia, tentang dosa, tentang keselamatan, termasuk di dalamnya soal makna baptis dan sidi. Sehingga anak-anak itu jadi paham mengapa dulu mereka dibaptis dan kenapa sekarang mereka harus disidikan. Lalu setelah proses pelajaran ini, pengajaran sidi ini, akan diadakan yang namanya percakapan gerejawi atau ujian bagi anak-anak, menguji bagaimana pemahaman anak-anak yang sudah mengikuti katekisasi sidi selama kurang lebih setahun, tergantung masing-masing gereja. Lalu diuji, apakah dia sudah cukup paham atau belum? Dan apakah oleh karena kesadarannya sendiri atas pemahamannya itu, lalu kemudian mengaku imannya kepada Tuhan atau tidak? Diharapkan kalau anak-anak sudah mengerti, mengikuti, dan mengerti iman Kristen setelah proses pengajaran sidi, ia bisa datang ke hadapan Tuhan dengan keyakinan sendiri dan mengaku imannya untuk menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan. Sehingga pada setiap akhir proses pengajaran sidi akan dilaksanakan yang namanya ibadah peneguhan sidi. Dan di dalam ibadah peneguhan sidi itu, anak-anak yang sudah disidikan itu, mereka sendiri yang mengaku iman kepada Tuhan. Kalau dulu waktu baptis, orang tuanya yang membawa anak itu dan oleh iman orang tuanya itu yang membawa mereka kepada Tuhan. Sekarang pada saat sidi, mereka sendiri yang datang kepada Tuhan, iman mereka sendiri yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Ini bukan soal ini bukan soal kalau disidi dosanya jadi dia yang tanggung, kalau belum disidi dosanya jadi orang tua yang tanggung. Bukan itu. Sidi itu adalah soal bagaimana mempersiapkan anak-anak remaja usia 14 atau 15 tahun tergantung secara dari masing-masing gereja, itu memahami imannya secara penuh atau secara sempurna. Sehingga Bapak Ibu ini juga secara seturut dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 9, saya baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah iman yang harus diawali dengan pemahaman yang benar. Sehingga iman yang muncul di dalam hati diucapkan dengan mulut. Di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat. Demikian saudara-saudara. Shalom.